Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil jurnal pembahasan kami yang memiliki judul Analisis Bahasa Persuasif dalam Iklan Layanan Masyarakat BNN News Film Pendek Narkoba di YouTube sebagai upaya penguatan karakter remaja. Sebelum kami memasuki presentasi jurnal kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu diri saya sendiri, Aisyah Medina Adani, kemudian Dian Baktiar, Audia Syifa Maharani, Muhammad Torik Fasha, Zakri Mubarak, Syafira Salsabila, Farel Ahdanur, dan juga Muhammad Isan. Langsung saja kita memasuki bagian pertama, yaitu pendahuluan dari jurnal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta gap research. Latar belakang remaja adalah generasi yang akan memimpin bangsa di masa depan. Emosi yang masih berkembang dan mudah terpengaruh, karena itu resiko mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif itu lebih besar. Kalau remaja sampai terlibat ke narkoba, dampaknya akan sangat berat, mulai dari merusak kesehatan otak, fokus untuk belajar pun akan hilang, memicu kenakalan, sampai merusak masa depan mereka sendiri. Salah satu cara yang cukup ampuh adalah lewat iklan layanan masyarakat di media sosial. Kenapa iklan layanan masyarakat merupakan salah satu cara yang sangat efektif atau ampuh? Karena para remaja sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di platform seperti YouTube, TikTok, atau Instagram. Nah, ILM ini dengan bahasa persuasif bisa membantu menyampaikan pesan dengan lebih menyentuh, lebih meyakinkan, dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana bahasa persuasif dalam ILM BNN News Film Pendek Narkoba. Yang kedua, bagaimana pesan anti narkoba dalam ILM tersebut dikaitkan dengan kasus dan penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, seberapa efektif bahasa persuasif dalam ILM itu untuk membentuk karakter remaja agar menjauhi narkoba. Ada yang ketiga, tujuan penelitian menjelaskan bagaimana bahasa persuasif digunakan dalam ILM BNN News Film Pendek Narkoba. Dua, mengidentifikasikan nilai-nilai karakter yang disampaikan lewat pesan anti narkoba. Tiga, menilai seberapa efektif bahasa persuasif dalam membantu membentuk karakter remaja agar menjauhi narkoba. Yang keempat ada gap research-nya. Berdasarkan penelitian terdahulu, banyak penelitian yang sudah membahas bahasa persuasif dalam ILM, tetapi umumnya fokus pada tema seperti COVID-19. Hampir semua penelitian ditunjukkan untuk masyarakat umum, bukan secara khusus untuk remaja. Belum ada penelitian secara khusus meneliti bahasa persuasif pada ILM bertema penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan kepada remaja, terutama melalui media YouTube. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian yang telah menjelaskan mengenai pendahuluan di dalam jurnal kita. Selanjutnya, kita akan memasuki metodologi yang akan dijelaskan oleh Audi. Kepada Audi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan metodologi yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap bentuk-bentuk persuasif. Selanjutnya, teori yang kami gunakan adalah teori persuasi, bentuk dan teknik persuasif. Kami mengambil sumber data yang pertama yang ada primer dari video YouTube, sekunder, artikel, dan jurnal tentang persuasi, serta kasus narkoba remaja. Teknik yang kami gunakan adalah pengumpulan data. Yang pertama ada analisis dokumen. Kami menyalin dialog ILM menjadi skrip, lalu mencocokkan setiap kalimat dengan kategori teknik persuasif. Kemudian ada teknik analisis data. Kami menggunakan metode Miles dan Huberman.
Yang pertama ada reduksi data, memilih dan menyederhanakan data persuasi. Yang kedua ada penyajian data, mengelompokkan temuan ke dalam kategori. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan bahasa persuasif dan menghubungkannya dengan pendidikan karakter serta kasus narkoba remaja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Audi telah menjelaskan mengenai metodologi dari jurnal kita. Selanjutnya, mari membahas mengenai hasil dan pembahasan yang kita dapatkan dari analisis kita, yaitu pertama mengenai bentuk-bentuk bahasa persuasif yang ada di dalam iklan layanan masyarakat. Seterusnya akan dijelaskan oleh Torik dan Zakli. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk bahasa persuasif dalam iklan layanan masyarakat, BNN News, film pendek narkoba. Jadi, berdasarkan hasil analisis dalam kelompok kami menemukan 6 kalimat yang termasuk dalam 4 bentuk bahasa persuasif, yakni bentuk persuasif bersifat menegaskan, nasihat, ajakan, dan juga saran. Adapun satu bentuk bahasa persuasif yang tidak digunakan dalam video yaitu larangan. Berikut saya sampaikan tabel hasil analisis bentuk persuasif dalam video tersebut. Yaitu pertama, bentuk persuasif menegaskan, yaitu bentuk bahasa persuasif yang menjelaskan suatu fenomena secara jelas dan logis. Contoh kalimatnya dalam video yaitu, sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tidak terduga dan terkadang itu di luar kuasa kita. Fungsi kalimat tersebut dalam video ialah menegaskan bahwa risiko penyalahgunaan narkoba terjadi secara tak terduga, serta implikasi yang terhadap remaja yaitu meningkatkan kewaspadaan remaja terhadap ancaman narkoba. Untuk contoh yang kedua, menegaskan, kembali lagi, bentuk bahasa persuasif yang menjelaskan suatu fenomena secara jelas dan logis. Contoh kalimatnya, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Fungsi kalimat tersebut dalam video ialah menekankan urgensi perlindungan keluarga, di mana implikasinya terhadap remaja, yaitu remaja memahami bahwa semua orang berisiko. Yang dimaksud dari resiko ini ialah bahaya ataupun ancaman dapat terjadi kapan saja dan siapa saja, termasuk diri kita dan juga keluarga kita. Karena itulah fungsi dari kalimat tersebut, saya kembali lagi, yaitu menekankan urgensi perlindungan keluarga. Karena keluarga lah tempat kita saling menolong dan juga saling membantu. Yang ketiga, yaitu bentuk persuasif nasihat, yang dimana ditandai dengan upaya memberikan sebuah pembelajaran, pengingat, ataupun anjuran moral. Contoh kalimatnya dalam video yaitu, zaman memang sudah berubah, untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Fungsi kalimat tersebut dalam video ialah memberikan nasihat moral kepada orang tua tentang pengasuhan anak. Dan implikasi yang terhadap remaja, yaitu remaja menyadari perubahan sosial dan seriusnya bahaya narkoba. Oke, yang keempat yaitu bentuk persuasifnya berupa nasihat, ditandai dengan upaya memberikan sebuah pembelajaran pengingat atau anjuran moral. Contoh kalimatnya itu seperti dukungan, kasih sayang, dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Fungsi dalam videonya itu yaitu menasihatkan keluarga agar senantiasa peduli antar satu sama lain. Implikasi terhadap remajanya, remaja terdorong membangun kedekatan dengan keluarga. Yang kelima, metode persuasinya yaitu ajakan, bertujuan menggerakkan penonton melakukan tindakan sesuai perintah. Contoh kalimatnya yaitu pastikan kita selalu di sisi mereka. Fungsi dalam video menggerakkan tindakan pencegahan. Implikasi terhadap remaja lebih terbimbing dan merasa diperhatikan. Yang keenam, bentuk persuasinya yaitu saran, pendapat atau anjuran halus yang memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Contoh kalimat yaitu kita mesti berkomunikasi senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Fungsi dalam video yaitu memberi solusi pencegahan melalui komunikasi. Implikasi terhadap remaja yaitu remaja terdorong membangun
yaitu remaja belajar pentingnya sikap terbuka dan komunikasi. Bentuk bahasa persuasif bersifat larangan. Itu adalah kalimat yang melarang tindakan yang harus dihindari. Bentuk ini tidak muncul secara eksplisit atau tersurat dalam ILM ini karena tidak terdapat tuturan dengan kata seperti jangan atau hindari, tetapi secara implisit atau tersirat telah melarang perilaku seperti sikap acuh dan kurangnya pengawasan orang tua. Namun, karena tidak ada kalimat langsung yang memuat larangan, bentuk persuasif ini tidak dapat disertakan sebagai contoh kutipan dari video. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Torik dan Zakri telah menjelaskan mengenai materi analisis bentuk yang ada di dalam iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, mari kita memahami mengenai analisis teknik-teknik yang kita temukan di dalam iklan layanan masyarakat. Yang akan dijelaskan oleh Fira dan Isan. Kepada Syafira dan Muhammad Ihsan dipersilakan. Baik, selanjutnya saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik persuasif yang dipakai layanan masyarakat BNI News Film Pendek Narkoba. Jadi berdasarkan teori Kraft, sebenarnya ada 7 teknik persuasif, tapi di dalam video ini hanya terdapat 3 teknik yang paling dominan. Yang pertama ada identifikasi, penyamaan posisi, pengalaman, atau identitas dengan para penonton. Eh, yaitu contoh kalimatnya itu mungkin seperti Anda juga. Di sana juga memiliki fungsi dan dalam video berupa menyampaikan pengalaman dengan penonton. Dan implementasi terhadap remaja, yaitu remaja merasa dekat dan mudah menerima pesan yang disampaikan. Yang kedua, ada rasional, penggunaan penjelasan logis, argumen, dan faktor. Contoh kalimat atau adegannya yaitu kita dapat pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita dan anak kita. Fungsi dalam video itu yaitu menyampaikan logika risiko dan pentingnya kewaspadaan, serta implementasi terhadap remajanya yaitu remaja sadar bahwa risiko narkoba dapat terjadi pada siapapun. Yang ketiga, rasionalisasi, yaitu penggunaan penjelasan logis. Seperti contoh, zaman memang sudah berubah dan untuk menjadi orang tua yang selalu penuh dengan tantangan. Fungsi dalam video itu menjelaskan alasan logis tentang sosial dan yang semakin bertambah seiring berkembangnya zaman. Implementasi terhadap remajanya itu remaja memahami konteks budaya narkoba. Yang keempat, sugesti pengandaan pengaruh emosional atau perasaan penonton. Contoh kalimatnya itu, Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Fungsi dalam videonya itu memberikan sugesti positif melalui afirmasi emosional dan implementasi terhadap remajanya yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan harapan remaja. Terus sugesti lagi yaitu mengandalkan pengaruh emosional atau perasaan penonton, yaitu adegan tragedi Angga jatuh ke dalam narkoba. Fungsi pada video itu membangkitkan empati, ketakutan sebagai pengingat, serta dampak terhadap remajanya yaitu mendorong remaja untuk menghindari narkoba. Yang terakhir, sugesti yaitu pengandaan pengaruh emosional dan perasaan penonton. Contoh adegannya itu pastikan kita selalu di sisi mereka. Fungsi dalam video itu untuk ajakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan tekanan emosional dan dampak terhadap masyarakatnya yaitu remaja sadar akan pentingnya hubungan baik dalam keluarga. Yang terakhir, konformitas, yaitu membangun keyakinan bahwa mengikuti pesan berarti mengikuti standar sosial yang semestinya. Yaitu contoh adegannya kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka dan saling berbagi suka dan duka kepada siapapun. Fungsi dalam video itu yaitu membentuk standar sosial bersama
tentang perilaku benar atau ideal. Dampak terhadap masyarakatnya atau remaja, yaitu remaja mengikuti standar sosial positif. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan 3 teknik yang kami ambil. Yang pertama ada teknik proyeksi. Teknik proyeksi adalah teknik yang mengubah sesuatu yang awalnya merupakan persoalan diri pembicara, subjek, kemudian dipindahkan atau ditimpakan kepada pihak lain, objek. Teknik ini tidak ditemukan dalam ILM, meskipun terdapat adegan ayah mengusir Angga. Tindakan tersebut merupakan luapan emosi, bukan upaya memindahkan kesalahan kepada orang lain, pihak lain. Karena itu, elemen proyeksi tidak dapat diidentifikasi dalam narasi. Kemudian ada teknik kompensasi. Teknik kompensasi adalah teknik yang membujuk audiens dengan menawarkan sesuatu sebagai pengganti atas kekurangan, kegagalan, atau kondisi yang tidak menyenangkan. Teknik tidak muncul karena ILM ini tidak menawarkan alternatif atau penyeimbang emosional sebagai kompensasi atas situasi yang tidak menyenangkan. Cerita hanya menampilkan realitas berat keluarga Angga tanpa unsur kompensasi. Kemudian ada teknik penggantian. Teknik penggantian mengalihkan fokus dari satu hal ke hal lain yang dianggap lebih mudah diterima atau lebih menarik. Teknik tersebut tidak digunakan karena alur ILM konsisten fokus pada bahaya narkoba tanpa mengalihkan isu ke topik lain. Tidak ada pergeseran masalah untuk meredakan tekanan atau mengubah fokus penonton. Baik, saya lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Syafira dan Muhammad Ihsan telah menjelaskan mengenai analisis dari teknik-teknik bahasa persuasi yang telah kita sampai ketemukan di dalam iklan layanan masyarakat. Berikutnya adalah kaitan penggunaan bahasa persuasif yang telah disebutkan tadi dengan karakter remaja dan contoh kasusnya yang ada di Indonesia. Materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi berdasarkan penjelasan rekan saya sebelumnya, analisis bahasa persuasif ini telah menunjukkan bahwa iklan layanan masyarakat berjudul Ben and News, film pendek narkoba, tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter remaja. Membantu remaja memahami bahaya narkoba baik secara emosional, sosial, dan juga hukum. Kemudian pesan yang disampaikan ini pun sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang berada dalam situasi darurat narkoba, terutama di kalangan remaja. Nah, kisah dalam ILM ini itu diperkuat lagi dengan kasus nyata seperti kasus di Aceh, di mana remaja berinisial R yang tertangkap menggunakan narkotika sejenis sabu-sabu dan diadili langsung di pengadilan negeri setempat sesuai dengan undang-undang yaitu nomor 35 tahun 2009. Dan dari ini pun dapat dilihat bahwa narkoba bukan hanya sebagai masalah moral, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum dengan konsekuensi yang serius. Dari sisi teori persuasi, efektivitas iklan layanan masyarakat ini terlihat dari perpaduan logos, yaitu menyampaikan fakta risiko narkoba, kemudian patos melalui visual kehancuran keluarganya, Angga yang membangkitkan empati dan rasa takut. Kemudian etos yang dilihat melewati figur narator yang dapat dipercaya, yaitu seorang ibu. Ketiga unsur ini membuat pesan mudah diterima oleh remaja yang dapat dibilang masih di dalam fase pencarian jati diri. Kemudian hal ini pun juga sejalan dengan teori health belief model yang menekankan kesadaran dan kerentanan ancaman serta dorongan untuk bertindak menjauhi narkoba. Kemudian dalam konteks pembangunan karakter, ikan masyarakat ini dapat kita sambungkan juga dengan nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu di mana remaja didorong untuk bernalar kritis dalam menilai dampak narkoba, kemudian mandiri dalam mengambil keputusan yang benar, kemudian berakhlak mulia dengan menjauhi perilaku yang merusak diri, serta juga memahami pentingnya gotong royong melalui komunikasi dan dukungan keluarga.
Dengan demikian, kebaruan penelitian kami ini terletak pada kajian komprehensif yang telah jurnal kami sampaikan dalam menghubungkan bahasa persuasif dengan konteks hukum, kemudian dengan teori persuasi dan juga pendidikan karakter ya terhadap remaja. Iklan layanan masyarakat ini pun melalui penelitian kami telah terbukti dapat menjadi strategi preventif atau pencegahan yang tidak hanya menyampaikan larangan tetapi juga membangun kesadaran, sikap, dan karakter positif bagi remaja dalam menghadapi bahaya narkoba. Adapun kesimpulan dari jurnal kami adalah penelitian ini menemukan bahwa iklan layanan masyarakat BNN News film pendek narkoba memanfaatkan berbagai bentuk dan juga teknik bahasa persuasif yang efektif membangun kesadaran remaja tentang risiko narkoba dan juga nilai karakter positif. Analisis menunjukkan bahwa pesan dalam iklan layanan masyarakat membantu remaja memahami dampak perilaku beresiko dan mendorong tindakan pencegahan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa persuasif memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan edukatif kepada remaja. Penelitian ini menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas objek kajian dan memanfaatkan hasil ini sebagai referensi belajar, serta agar praktisi komunikasi mengembangkan iklan layanan masyarakat yang dapat lebih menarik lagi dan masyarakat pun turut mendukung upaya pencegahan narkoba. Selanjutnya adalah bukti submit dari luaran jurnal kami yang telah kelompok saya submit di dalam jurnal Lokus Penelitian dan Pengabdian pada tanggal 11 Desember 2025. Kemudian ada desain infografis yang akan dijelaskan oleh Farel. Kepada Farel dipersilakan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam desain infografis yang telah kita bikin. Yang dimana kita di sini membahas dengan topik analisis bahasa persuasif dalam iklan layanan masyarakat yang berjudul BNN News Film Pendek Narkoba. Baik di bagian pendahuluan atau latar belakang, saya memasukkan yang seperti kita tahu sendiri adalah remaja adalah kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melihat bagaimana bahasa persuasif bisa membangun 3 hal penting pada remaja, yaitu tanggung jawab, sikap taat hukum, dan kesadaran sosial. Lalu masuk ke bagian metode penelitian, yang dimana kita menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kami menganalisis dokumen dan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang dimana di dalamnya ada reduksi data, penyajian, dan verifikasi untuk membedah isi video tersebut. Lalu masuk ke hasil analisis atau hasil dan pembahasan di dalam infografis. Ditemukan 4 bentuk bahasa persuasif yang digunakan dalam film pendek ini. Selain bentuknya, kita juga menganalisis teknik atau cara penyampaiannya agar pesan tersebut masuk ke pikiran penonton. Ini pun kami menemukan 4 teknik persuasif, yang dimana sudah saya taruh di bagian hasil dan pembahasan, yang dimana masing-masing bentuk persuasif dan teknik persuasif itu didapati 4 dari video yang kami analisis. Lalu mengapa sih analisis ini penting? Karena dampaknya nyata. Di dalam infografis ini kita sajikan pula contoh kasus nyata, yaitu kasus remaja yang berinisial L, R di Lok Sumawe, Aceh, di mana tindakan penyalahgunaan narkoba berujung pada sanksi hukum sesuai dengan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Lalu sebagai penutup, saya meletakkan di bagian kesimpulan yang dimana analisis ini menyimpulkan bahwa iklan layanan masyarakat BNN ini bukan sekedar informasi, tapi strategi yang vital. Dengan memadukan nasihat, ajakan, dan saran melalui pendekatan rasional dan emosional, video ini efektif membangun kesadaran bahaya narkoba tidak hanya bagi remaja, tetapi juga bagi orang tua. Lalu di bagian paling bawah itu terdapat daftar pustaka dari hasil analisis kami. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Farel yang telah menjelaskan mengenai desain infografis kami sebagai salah satu bentuk luaran dari jurnal kami.
Selanjutnya itu ada pembagian tugas dan juga dokumentasi yang kami lakukan secara online dan juga secara offline. Kemudian terdapat juga kesan dan pesan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Kyo. Kesan kami adalah kami sangat senang diajari oleh Miss karena kami semakin tahu bagaimana cara untuk membuat jurnal dengan baik dan untuk memahami bahasa Indonesia yang lebih mendalam lagi. Miss dapat dibilang sebagai pribadi yang sangat detail ataupun perfeksionis menilai tugas kami sehingga kami memastikan bahwa kemudian pesan kami dalam Miss memberikan pembelajarannya agar mereka bisa belajar lebih banyak lagi dan mendapatkan ilmu mengenai materi bahasa Indonesia ini. Dan kami berharap agar Miss Kyo untuk tetap sehat selalu. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih